keterangan yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Akhirnya kami minta kepada Pak Endang, Pak, kumaha siap direkam. Rekamannya ada di ketua BPD lama. Siap dibuatkan pernyataan, kami pegang pertanyaannya. Nanti kami akan bacakan. Nah, karena di akhir-akhir pernyataan ini ada kata-kata kepada siapapun tidak ada hak untuk menggugat tanah ini. Itu sebetulnya. Itu langsung tanpa direkayasa oleh kami. Itu pernyataan ahli waris ada di sini, Pak. Ini untuk pegangan kepala desa sekarang. Saya juga masih pegang. Kunaon, Pak? Keun we ari jalmi manu panasaran mohoyong kitu-kitu mangga teh. Boleh-boleh saya mau melakukan gugatan selama beliau mampu membuktikan atau ada bukti yang sah menurut hukum. Malah saya juga pernah jengkel Pak Duduk Pak Camat. Sampai gini saya bilang kepada kuasa hukumnya, sok we lamun berani mah pasang papan pengumuman di depan, Pelan bahwa tanah ini milik si A si B. Ini kan dia gak mau. Dia juga bukan orang bodoh, Pak. S2 lah minimal jadi pengacara, jadi kuasa hukum. Itulah Pak. Itu Pak. Jadi apalagi sih? Apalagi yang berpertanyaan. Tapi saya minta lembaga-lembaga yang sah sekarang. Perangkat desa, BPD, LPMD, para kadus, MUI juga, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi supaya tahu yang sebenarnya. Nanti saya akan bacakan pernyataan daripada ahli waris almarhum Mimi atau pemilik awal daripada tanah. Itulah Pak. Jadi mohon maaf, klarifikasi pertama yang saya sampaikan tentang tanah kantor desa ini, bahwa pemerintah desa sekarang sudah memegang sertifikat tanah kantor desa ini. Ngerti kumah-kumah guys. Saya setuju Pak Kades. Kades saya pernah dengar berbicara cik wae reka pengadilan reka mana-mana oke, da kurang mah geus nyekelan sertifikat. Saya setuju. Surat pernyataan penjelasan jual beli tahun 1980 dibuat di Titimangsa tanggal 15 Maret tahun 2001 tentang hal ikhwal transaksi jual beli antara pihak kesatu selaku penjual atas nama Ibu Mimi almarhumah dan Bapak Endang bertindak atas nama pihak kesatu dengan identitas surat pernyataan sebagai berikut. 1. Nama Endang jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kampung Ciherang, RT 2 RW 5 Desa Giri Mulia, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, atau usia pada saat itu 50 tahun. Kedua, kemudian pihak kedua, nama Rohman, almarhum mantan kepala desa pertama, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Bandung, tanggal 5 bulan 7 tahun 1937, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan purnawirawan ABRI TNI Angkatan Darat, alamat Kampung Rubia RT 5 RW 3 Desa Sukarame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Selanjutnya, surat pernyataan jual beli tersebut di atas ditandatangani oleh pihak-pihak terlampir. Nanti saya akan bacakan dalam surat pernyataan. Kemudian pada hari ini Rabu tanggal 24 bulan Mei tahun 2023 pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di rumah Bapak Endang RT 2 RW 5 Kampung Ciherang Desa Giri Mulia Kecamatan Pacet, dengan mengklarifikasi penjelasan transaksi tersebut langsung kepada pihak kedua atau Pak Endang selaku atas nama penjual yang berdasarkan identitas di KTP nama Endang tanggal lahir Bandung 10/8/1958 terlampir di KTP, berdasarkan penjelasan dari pihak kedua selaku atas nama penjual tanah tersebut dalam surat pernyataan semula pada tahun 1979
disewakan. Ini Pak, tolong catat. Tanah ini pertamanya disewakan kepada Ok Rohman, yang mana pada saat itu selaku kepala desa Pangoban. Disewakan selama 4 musim dengan perjanjian akan diberikan hasil 5 kuintal ya, 5 kuintal ya, 5 kuintal per musim awalnya. Selanjutnya pada musim ke-1 dan ke-2 hasil yang diberikan sesuai dengan perjanjian. Namun pada musim ke-3 dan ke-4 hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang pada akhirnya tanah tersebut dijual. Kawitan disewakeun, kumarki disewakeun teu leres sewaanana. Akhirnya tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga. Dalam surat pernyataan, adapun pembayaran tanah tersebut berdasarkan penjelasan dari Bapak Endang dibayarkan dengan cara dicicil. Dan seingat dari penjual, pembayaran cicilan tersebut kurang lebih sebanyak 5 kali dengan pembayaran sebagai berikut. Cicilan pertama sebesar Rp500.000. Cicilan kedua sebesar Rp300.000. Cicilan ketiga sebesar Rp200.000. Dan selanjutnya beliau sudah tidak ingat lagi karena seringnya datang untuk menagih pembayaran dan sulitnya pembayaran dari pihak pembeli. Dan pada akhirnya berdasarkan penjelasan dari Bapak Endang, sisa dari pembayaran tanah dinyatakan diwakafkan. Intinya saya jelaskan, disewakeun teu bener sewaanana, dijual belikeun pembayaranana juga sama dicicil tidak benar. Akhirnya tanah dinyatakan diwakafkan dengan perkiraan 1/4 dari luas tanah yang diperjualbelikan. Itu tanah terunggak Pak, video Pak. Kumar disulitna ditagih jual beli kurang bener. Akhirnya keluarga menyatakan baik wakaf. Nu diwakafkan untuk tanah kantor desa ini kurang lebih 1/4 daripada penjualan. Nanti pertanyaannya berapa tumbak? Kita sudah lakukan investigasi atau pengukuran. Dilakukan oleh perangkat desa, disaksikan oleh Babin Kamtibmas, disaksikan oleh Babinsa, disaksikan oleh Denny dan keluarga dan kuasa hukumnya. Ternyata kurang lebih 128 tumbakan lah ya, atau kurang lebih 118 tumbakan, nanti Pak Kadus yang masih ingat. Yang jelas tanah ini masih kekurangan kurang lebih 8 tumbak Pak daripada yang dinyatakan oleh ahli waris. Sakedahna mah 28 tumbak. Anu diwakafkeun ka dieu teh 28. Ternyata ini hanya ada 20 tumbak. Kamana saya harus minta 8 tumbak lagi? Karena terus aya pemukiman masyarakat ka Paligigir, terus aya sekolah ka hareup, jalan ka kidul nu batur. Kepada siapa? Itulah pernyataan yang disampaikan, yang dinyatakan oleh ahli waris. Begitunya, 1/4 dari tanah yang diperjualbelikan untuk dipergunakan kantor desa dan kepentingan umum lainnya. Saya bereskan. Demikian surat penjelasan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan pengaruh dari siapapun dan manapun, dengan dihadiri oleh para saksi terlampir. Surat penjelasan ini ditandatangani yang sah oleh masing-masing pihak setelah dibaca dan dibacakan serta dipahami isinya oleh semua pihak, sehingga tidak dibenarkan apabila di kemudian hari adanya tuntutan dan gugatan secara mutlak baik dari pihak ke-1 ataupun pihak lainnya. Bisa jelas Pak. Abdul Rahman selaku Ketua LPMP. Yang ketiga Ahmad Dhani Hidayat. Saksi-saksi, 1 Pak Agus itu adalah BPD Desa Girmulia Bandung. Yang kedua Basar Soleh almarhum BPD juga. Yang ketiga
Talib Wahyudin perangkat desa, yang keempat Asyaf Rudi sekretaris desa, ya itulah yang mengkonfirmasi. Dan itu dikuatkan juga pernyataan itu dengan rekaman, ada rekamannya, nah, tapi di Pak Ketua Laman, termasuk pada waktu audiensi di sini Pak Endang kami hadirkan. Persis apa yang disampaikan pada waktu kami mengunjungi ke rumahnya, Pak Endang tetap konsekuen atas pernyataan yang sudah dibuat. Yang pada akhirnya kuasa hukum Denny Kusmayadi, Pak Erlangga Sandika dan kawan-kawan mundur daripada gugatan